Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan tugas pada materi 4 kelompok 4 ya, yang berjudul Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. Pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi saja, tapi juga kegiatan, tetapi memiliki segala bentuk pengaruh perkembangan dan berbentuk pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Yang pelaksanaannya bukan saja dengan sekolah, tapi juga di luar sekolah. Ada 4 metodenya cara-cara mengajar, yaitu mengajar serta penilaian, prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam antara lain yaitu prinsip berdasarkan Islam, prinsip mengarahkan kepada tujuan, prinsip air mata pelajaran, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, integritas, efisiensi, dan masih banyak sekali yang lainnya. Kemudian kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu bangsa adalah atau negara itu ditentukan oleh filsafat dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Bedanya falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut dan sekaligus mempengaruhi pula terhadap negara tersebut. Kemudian, setiap pendidikan harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formalisasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan untuk membantu peserta didik dan mengembangkan potensi berupa fisik, intelektual, emosional, sosial, dan keagamaan. Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pembelajaran, dan alat evaluasi. Kemudian dapat diterima oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik. Intensitas pekerjaan. Kemudian membahas hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum dan dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelarian dan kurir yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilahnya itu pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berlari, yang berarti elite race cross. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan memberikan pengertian sebagai clear of intercation, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan suasana hati ya. Nah, kemudian ini banyak sekali beberapa atau adapun secara etimologi para ahli lebih banyak mendefinisikan kurikulum, diantaranya banyak sekali. Ramayulis mengutip dari Korof dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Kemudian Ramayulis mengutip dari M. Arifin yang memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Kemudian Ramayulis mengutip dari Zakia Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kemudian Ramayulis mengutip dari Dr. Adamar Dashi
Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembangnya menyeluruh dalam segala segi berupa tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, kemudian komponen-komponen kurikulum ini memiliki bagian-bagian, ada 4 komponen, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Kemudian metode dan cara-cara mengajar harus dipakai, yang harus dipakai oleh guru-guru itu harus metode memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang mendekati kurikulum. Kemudian metode dengan cara penilaian atau evaluasi. Banyak sekali sih sebenarnya metode-metode sebagai guru ini, yang metode apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kemudian asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Banyak sekali, yaitu kerangka berdasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu salah satunya tauhid. Nah, tauhid sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi, dimulai dari pembendengaran kalimat-kalimat tauhid seperti adzan dan iqamah terhadap anak yang baru dilahirkan. Dengan tauhid sebagai kerangka, dengan tauhid kita dapat mewujudkan kata dunia yang harmonis. Kemudian berdasarkan kurikulum pendidikan Islam banyak sekali mempengaruhi materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum. Dari Herman Holm memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum dengan 3 macam, yaitu dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Nah, banyak sekali ya prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam, yaitu banyak sekali, yaitu prinsip-prinsipnya salah satunya itu prinsip berdasarkan Islam, prinsip mengarahkan kepada Allah, yaitu menjelaskan bahwa seluruh aktivitas kurikulum tujuan untuk bertujuan untuk merumuskan sebelumnya. Kemudian orientasi kurikulum dalam Islam, orientasi pelestarian nilai, orientasi pada peserta didik, orientasi pada sosial demand atau tuntunan sosial. Nah, kesimpulannya, pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi saja dan kegiatan belajar, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tapi juga di luar sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.